Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang suku Minang. Saya Zalsabila Reva Clarion. Saya Rana Omprelia. Saya Vita Leviana Devi. Saya Syafran Aziza. Saya Lukman Ibrahim. Saya Muhammad Nugrah Hazidanu. Dan kami akan menjelaskan apa-apa saja dalam suku Minang. Stay tune terus. Asal-usul sejarah suku Minang. Suku Minangkabau diyakini telah menetap di daratan tinggi Sumatera Barat sejak ribuan tahun yang lalu. Suku Minang adalah kelompok etnis. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nama Minangkabau sendiri berasal dari dua kata, yaitu Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Legenda yang terkenal menyebutkan bahwa asal-usul nama ini berasal dari kisah kemenangan orang Minangkabau dalam sebuah perlombaan adu kerbau melawan penjajah dari Jawa. Kerbau kecil milik orang Minangkabau berhasil mengalahkan kerbau besar milik pihak lawan, sehingga mereka merayakan dengan menyebut daerah mereka sebagai Minangkabau atau kemenangan kerbau. Secara historis, masyarakat Minangkabau berasal dari sebuah konfederasi kerajaan yang terletak di daratan tinggi Minangkabau. Salah satunya adalah Kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Minangkabau yang mengadopsi banyak pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Bahasa suku Minang. Bahasa Minangkabau berasal dari rumpun Austronesa dan berkembang di Sumatera Barat. Seiring dengan migrasi dan interaksi suku-suku di wilayah tersebut, pada masa awal bahasa Minangkabau dipengaruhi oleh bahasa Melayu kuno, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya. Selama era Kerajaan Pagaruyung, bahasa ini semakin mandiri, meskipun tetap memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Masuknya Islam pada abad ke-16 membawa banyak pengaruh dari bahasa Arab, terutama dalam istilah agama. Selama masa kolonial, bahasa Melayu menjadi lebih dominan di ranah formal. Namun, bahasa Minangkabau tetap kuat di kalangan adat dan budaya. Hingga kini, meskipun bahasa Indonesia lebih umum digunakan secara nasional, bahasa Minangkabau tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Sistem teknologi dan perlengkapan hidup suku Minang. Suku Minangkabau memiliki sistem teknologi yang khas, seperti rumah gadang yang tahan gempa dan ramah lingkungan. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi tradisional untuk pertanian serta terampil dalam pengolahan pangan, seperti rendang dalam tekstil. Mereka menggunakan alat tenun tradisional untuk membuat kain songket. Sebagai pedagang, mereka mengembangkan perlengkapan dagang dan alat ukur tradisional. Selain itu, mereka memiliki senjata tradisional seperti keris dan keterampilan dalam pengolahan logam. Semua teknologi ini terhubung erat dengan budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Minangkabau. Sistem mata pencarian dan kesenian. Suku Minangkabau memiliki mata pencarian yang beragam dan kesenian yang kaya. Pertanian padi adalah mata pencarian utama, dikelola dengan sistem irigasi tradisional dan terasering, serta ditambah dengan penanaman palawija dan sayur-sayuran. Masyarakat juga memelihara ternak seperti sapi, kerbau, dan ayam. Dengan daging sapi digunakan dalam masakan khas seperti rendang. Tradisi merantau mendorong pria Minang untuk berdagang keluar daerah dalam kesenian. Terdapat alat musik tradisional seperti lempong, serta tari tradisional seperti tari piring dan tari saman. Seni rupa termasuk ukiran, keramik, dan kain songket juga mencerminkan budaya Minangkabau. Kedua aspek ini berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Sistem religi dan kepercayaan suku Minang. Suku Minangkabau memiliki sistem religi dan kepercayaan yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Mayoritas masyarakat menganut Islam yang mulai masuk sejak abad ke-16, diiringi pendidikan agama melalui pesantren dan madrasah. Adat Minangkabau yang kuat mengatur kehidupan sehari-hari,
dengan ritual adat seperti pernikahan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Masyarakat juga memiliki keyakinan terhadap nenek moyang dan elemen animisme, seperti kepercayaan pada roh alam, perayaan hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dirayakan dengan semangat, seringkali bersamaan dengan festival budaya yang menampilkan kesenian dan tradisi lokal. Secara keseluruhan, sistem religi dan kepercayaan suku Minangkabau mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang integral dan dengan identitas mereka. Sistem organisasi dan kemasyarakatan. Suku Minangkabau memiliki sistem organisasi dan kemasyarakatan yang unik, dengan struktur sosial yang kuat dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Menganut sistem matrilineal, pewaris dan garis keturunan diturunkan melalui pihak wanita, memberikan perempuan peran penting dalam pengelolaan harta dan pengambilan keputusan. Keluarga besar biasanya terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama, dengan adat perkawinan melibatkan pembayaran mahar dan prosesi adat. Masyarakat terorganisasi dalam nagari yang dipimpin oleh wali nagari dan badan adat mengatur norma sosial. Ulama berperan sebagai pemimpin spiritual dan penasihat. Nilai gotong royong dijunjung tinggi dengan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan perayaan adat, mencerminkan kekuatan perempuan dan keutuhan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem pengetahuan suku Minangkabau kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan. Pengetahuan tradisional tentang adat dan norma mengatur kehidupan sehari-hari, sementara kearifan lokal terkait pertanian dan peternakan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan. Ajaran Islam berperan penting dalam sistem pengetahuan, diajarkan di pesantren dan madrasah, serta diintegrasikan dengan nilai-nilai adat. Pendidikan formal dan informal sangat dihargai, dengan keluarga berperan dalam mentransfer nilai-nilai kepada generasi muda. Seni termasuk musik, tari, dan seni rupa, serta cerita rakyat menjadi bagian penting dari identitas budaya. Selain itu, keterampilan kerajinan dan pengetahuan pertanian serta perikanan juga diturunkan dari generasi ke generasi, menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.